Di zaman sekarang, jawaban ujian itu tinggal sekali klik aja. Terus, gimana kita bisa yakin ujian itu beneran jujur? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah perisai digital yang dibuat khusus buat masalah ini. Namanya SI Ujang. Coba deh kita renungkan bareng. Di tengah gempuran smartphone dan AI, nilai rapor siswa itu seberapa asli ya? Angka 90 di rapor itu beneran murni kemampuan atau sekedar jago googling? Ini loh pertanyaan besar yang lagi dihadapi dunia pendidikan kita sekarang. Oke, sebelum kita ngobrolin solusinya, kita intip dulu medan perangnya. Karena nyontek di era digital ini, wah udah beda level banget sama zaman dulu. Udah nggak zaman lagi deh nyembunyiin kertas contekan. Sekarang alat tempurnya udah digital. Ada AI yang bisa ngerjain esai dalam sekejap. Ada fitur split screen buat buka Google sambil ujian. Bahkan ada yang canggih banget sampai bisa ngotak-ngatik kode web ujiannya. Ini udah kayak main kejar-kejaran, tapi versi teknologi canggih. Dan ini bukan omong kosong loh, ada risetnya. Riset ini bilang, ujian online yang nggak diawasi ketat itu, ya hasilnya nilai jadi kembung. Nilai bagus di mana-mana. Tapi pas diuji beneran, kemampuannya nggak sesuai. Ini bukan cuma soal nggak adil, tapi bisa bahaya buat masa depan siswa. Anda mungkin mikir, nyontek mah dari dulu juga udah ada. Betul. Tapi ada satu hal baru yang bikin masalah ini jadi super genting. Sesuatu yang bakal ngaruh banget ke nasib semua sekolah di Indonesia. Dan inilah dia pemicunya. Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Kebijakan nasional ini udah jalan buat SMA sejak 2025 kemarin. Dan siap-siap, karena tahun 2026 ini bakal merambah ke tingkat SD dan SMP juga. Ini bukan ujian main-main. Ini adalah standar nasional baru yang bakal jadi patokan. Jadi, TKA itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin TKA ini kayak lembaga sertifikasi nasional buat nilai rapor. Tugas utamanya adalah memastikan nilai 90 di sekolah A itu kualitasnya sama persis dengan nilai 90 di sekolah B. Jadi nggak ada lagi standar ganda. Nah, sekarang coba bayangin skenario ini. Sekolah Anda nih dengan bangganya ngasih rata-rata nilai rapor 90. Keren kan? Tapi pas ikut TKA nasional, jeblok, rata-ratanya cuma 60. Jomplang banget. Kesenjangan ini bukan cuma angka, ini bisa jadi bencana. Reputasi sekolah bisa anjlok dan kasihan siswanya, nilai rapot mereka bisa-bisa dianggap nggak kredibel pas mau masuk universitas. Nah, di tengah situasi genting dengan pertaruhan sebesar ini, muncullah sebuah inovasi. Sebuah jawaban yang dirancang khusus untuk menghadapi krisis kredibilitas ini. Dan inilah dia, SI Ujang, aplikasi ujian jujur. Dari namanya aja udah jelas ya misinya apa. Ini bukan aplikasi biasa loh, ini adalah sebuah sistem lengkap yang dirancang buat memastikan kejujuran itu jadi standar wajib, bukan lagi sekedar pilihan. Yang bikin SI Ujang ini keren itu ada di filosofi di baliknya. Aplikasinya dirancang berdasarkan teori terkenal, namanya The Fraud Diamond. Intinya gini, orang berbuat curang itu bukan cuma karena niat, tapi karena ada dua hal, kesempatan dan kemampuan teknis buat melakukannya. Logika SI Ujang jadi simpel. Kalau kesempatan dan kemampuannya kita tutup, ya kecurangan nggak akan bisa terjadi. Masuk akal kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah aplikasi bisa menutup dua celah itu sekaligus? Nah, sekarang waktunya kita bedah teknologinya. Caranya, si Ujang ini punya 3 lapis pertahanan digital yang super ketat. Pertama, fungsi copy paste itu dimatiin total. Jadi nggak ada lagi tuh cerita salin soal ke chatbot AI. Kedua, mau coba foto layar buat disebar. Wah, nama kamu bakal muncul jadi watermark yang jalan-jalan di layar. Jadi pasti ketahuan siapa pelakunya. Dan yang ketiga, ini yang paling ampuh. Secure task locking. Pas ujian mulai, layar komputer kamu itu dikunci penuh. Nggak bisa buka aplikasi lain, nggak bisa lihat notifikasi. Fokus 100% cuma ke soal ujian. Nah, ini dia penampakannya di dunia nyata. Di sebelah kiri, ini tampilan ujian normal nih. Tapi begitu ada siswa yang iseng coba-coba, misalnya neken Alt Tab buat pindah aplikasi, langsung bam, layarnya terkunci seketika. Persis kayak gambar di kanan. Ujiannya langsung berhenti, nggak ada ampun. Fitur-fiturnya kedengaran canggih banget ya, tapi pertanyaannya beneran efektif nggak sih? Nah, biar nggak cuma katanya-katanya, kita lihat aja datanya. Angka nggak bisa bohong kan? Coba lihat grafik ini. Bikin kaget loh. Kalau pakai cara biasa, pengawas itu bisa sampai 20 kali negur siswa yang coba curang dalam satu sesi ujian. Capek banget pasti kan? Tapi pas pakai SI Ujang,
Lihat, angkanya anjlok jadi rata-rata cuma 1 insiden. Ini bukan cuma turun, ini namanya transformasi. Betul, penurunannya sampai 95%. Artinya apa? Artinya 95% percobaan nyontek itu udah berhasil dicegah, bahkan sebelum sempat kejadian. Ini baru namanya menciptakan arena ujian yang benar-benar adil buat semua. Sekarang, kita lihat data yang paling penting. Rata-rata nilai ujian setelah pakai SI Ujang itu turun dari 88 jadi 74. Jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti siswanya jadi makin nggak pinter ya. Justru sebaliknya. Selisih 14 poin ini bukan menunjukkan penurunan kemampuan. Ini adalah koreksi ke realita. Artinya, si Ujang berhasil membuang 14 poin nilai palsu yang selama ini didapat dari hasil nyontek. Jadi, angka 74 itu adalah cerminan murni dari kemampuan asli siswa. Jauh lebih berharga. Jadi jelas ya, SI Ujang ini bukan cuma aplikasi biasa. Buat siswa, ini soal membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab. Buat sekolah, ini semacam asuransi reputasi buat menghadapi TKE. Dan buat guru, wah ini anugerah karena mereka bisa fokus ngajar, nggak perlu lagi jadi polisi pas ujian. Pada akhirnya, di tengah gempuran AI dan teknologi, mungkin pertanyaan paling penting buat pendidikan kita bukan lagi seberapa banyak ilmu yang bisa kita ajarkan, tapi seberapa kuat integritas yang bisa kita bangun. Karena kalau dipikir-pikir, pengetahuan tanpa kejujuran ya cuma jadi data kosong kan? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama.